Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Uligensi Avita SHMH. Saya merupakan dosen tetap pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo dengan NIDN 1017049401 dan NUPTK 69497726732 Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu Hukum Pidana. Mata kuliah Hukum Pidana ini ditujukan kepada mahasiswa program studi ilmu hukum semester 2 dengan kode mata kuliah HUK 202 dengan bobot 3 SKS dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi serta proses belajar mengajar, satu pertemuan tepatnya pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 ditutup dengan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait dengan hukum pidana itu sendiri, menurut para ahli, sifat hukum pidana, jenis hukum pidana, criminal justice system, serta komparasi dasar antara KUHP lama dan KUHP baru. Dalam proses belajar mengajar dan penyampaian materi, tidak jarang mata kuliah ini disandingkan dengan berbagai kasus hukum pidana yang terjadi di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah CPL 4, CPL 5, dan CPL 6 yang tertuang di dalam RPS dan sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu Program Studi. Di samping itu, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, CPMK 2, mampu untuk mengetahui sifat hukum pidana dan jenis hukum pidana, CPMK 3, pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah hukum pidana, CPMK 4, mampu menganalisis criminal justice system berdasarkan tugas dan fungsi, serta komparasi KUHP lama dan KUHP baru. Komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery atau penyampaian, dalam hal ini saya menggunakan buku, modul, KUHP, dan juga jurnal terbaru, serta menggunakan case-based method atau metode pendekatan kasus yang relevan agar mahasiswa lebih mudah memahami serta dirangsang untuk berpikir kritis dalam membedah suatu kejadian sehingga tercapai kesesuaian antara dasolen dan dasein. RPS lalu juga saya berikan di awal perkuliahan agar mahasiswa memiliki roadmap dalam setiap pertemuan perkuliahan, serta presentasi secara interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa kuis, foto, video, dan juga kasus. Yang kedua, interaction atau interaksi. Dibangun dengan menjembatani pemahaman mahasiswa yang melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan juga metode pembedahan kasus yang dilakukan dengan cara collaboration learning atau problem based, dan tidak jarang saya juga menggunakan feedback konstruktif di mana memberikan umpan balik langsung atas setiap pendapat yang disampaikan oleh mahasiswa. Yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Dalam mata kuliah ini dilakukan secara komprehensif, transparan, dan terukur. Asesmen atau penilaian dalam mata kuliah ini menggunakan metode penilaian normatif dan juga sumatif. Penilaian normatif mencakup kehadiran atau absensi, proses belajar mengajar, kuis, serta penilaian terhadap sikap dan penampilan. Serta penilaian sumatif berupa UTS dan juga UAS. Di mana penilaian mahasiswa saya mengambil dari nilai yang diperoleh berupa kehadiran 15%, nilai kuis dan tugas sebesar 20%, nilai ujian tengah semester sebesar 30%, dan nilai ujian akhir semester atau UAS sebesar 35%, yang mana poin-poin tersebut berlaku sampai akhir perkuliahan yang diakumulasi sebagai proses akhir hasil dari hasil belajar. Sistem penilaian ini disampaikan pada pertemuan pertama dan tercantum di dalam RPS mata kuliah. Referensi pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku referensi karya ahli, artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini, dan saya juga menggunakan peraturan hukum terbaru seperti undang-undang, Perpu, PP, dan juga kamus hukum agar mahasiswa mengetahui kebaharuan hukum yang ada di Indonesia.
Dan berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ketiga, yaitu dengan materi hukum pidana dan sifatnya. Assalamualaikum. Oke, baik teman-teman, saya buka perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di mata kuliah hukum pidana ya, pertemuan kedua hari ini teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke materi hukum pidana ya, hukum pidana menurut para ahli, minggu lalu di pertemuan perdana saya sudah sempat memberikan materi terkait apa itu hukum, apa itu subjek hukum teman-teman ya. Barangkali teman-teman masih ingat apa itu hukum? Silakan, ada yang bisa? Apa itu hukum? Silakan. Siapa namanya? Charlian, Bu. Charlian, silakan. Apa itu hukum, Charlian? Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Oke, setuju teman-teman? Sepakat? Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Selain definisi hukum, kita minggu lalu juga sudah sempat membahas subjek hukum itu ada dua. Subjek hukum terdiri dari dua, apa saja teman-teman? Ada yang bisa? Oke, silakan. Siapa namanya? Ilma, silakan Ilma. Hukum terdiri atas dua, satu individu, dua korporasi. Ada dua subjek hukum teman-teman. Yang pertama adalah individu, yang kedua adalah korporasi. Oke, itu pertanyaan pemula teman-teman sebelum kita masuk ke dalam materi pada siang hari ini. Sebelumnya, Valdi hadir? Angga hadir. Oke, teman-teman barangkali boleh sambil diisi absennya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke dalam materi hukum pidana menurut para ahli. Oke, di sini saya menampilkan PowerPoint teman-teman ya, hukum pidana menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Muljatno, sarjana hukum. Apa itu hukum? Ya, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Yang pertama, ya, untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, teman-teman. Nah, artinya teman-teman, hukum pidana menurut Muljatno, fungsi yang pertama itu adalah menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, perbuatan mana yang dilarang. Seperti itu. Nah, contoh di pasal 362. Atau pasal 363. Apa itu, Bu? Pasal 362, pasal 363 terkait dengan pencurian, teman-teman. Barang siapa yang mengambil barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya. Perbuatan apa yang dilarang? Mengambil barang milik orang lain. Artinya apa? Perbuatan yang dilarang di dalam pasal 362 atau pasal 363 itu adalah mengambil barang milik orang lain, teman-teman. Atau di pasal 285, barang siapa dengan ancaman kekerasan memperkosa seorang perempuan. Perbuatan mana yang dilarang? Memperkosa, teman-teman. Dan pasti di setiap perbuatan yang dilarang itu pasti disertai dengan yang namanya ancaman hukuman pidana. Barang siapa yang mengambil barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka dipidana penjara maksimal 15 tahun. Atau barang siapa seseorang ya memaksa dengan ancaman, dengan kekerasan ya seseorang wanita di luar hubungan perkawinan, dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 tahun, teman-teman. Jadi dalam hukum pidana yang pertama dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Membunuh, memperkosa, mencuri, ya kan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum pidana disertai dengan ancaman hukuman pidananya. Oh, kalau korupsi pidananya berapa? Bisa sampai hukuman mati. Kalau misal memperkosa hukumannya berapa? Bisa sampai hukuman mati, misalnya seperti itu, teman-teman. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Jadi orang-orang yang sudah melanggar ini tadi, kayak mana caranya kita bisa mengenakan pidana kepada mereka? Nah, bagaimana caranya, Bu? Ya kan, di dalam hukum pidana, teman-teman, ada yang namanya asas praduga tidak bersalah. Ya, apa itu?
seseorang ya yang sudah diduga melanggar suatu perbuatan hukum pidana ya, ketika seseorang itu belum dijatuhi hukuman oleh hakim ya yang ingkrah, yang memiliki kekuatan hukum yang tetap pada orang tersebut atau pada tersangka tersebut masih melekat yang namanya azas praduga tidak bersalah. Bu, dia masih di tahap pemeriksaan oleh polisi ya kan, baru masih tahap oleh kejaksaan. Nah, kalau misalnya masih sudah sampai di hakim, Bu, apakah masih melekat yang namanya azas praduga tidak bersalah? Masih, teman-teman. Sebelum yang namanya putusan hakim. Jadi kalau hakimnya sudah bilang bahwa secara sah dan meyakinkan bahwa saudara Valdi, ya kan, dilakukan atau melakukan melakukan tindak pidana pencurian, pelanggaran terhadap pasal 362 atau pasal 363. Ya, diberikan sanksi pidana selama 13 tahun. Tok, kata hakim tuh, teman-teman. Barulah hapus secara tidak langsung yang namanya azas praduga tidak berpenjara, teman-teman. Tapi sebelum hukum pidana, teman-teman, itu tidak serta-merta orang yang melakukan tindak pidana, ya itu bisa langsung kita berikan sanksi pidana. Karena apa? Karena harus dipenuhi unsur-unsurnya, teman-teman. Gitu. Jadi dalam setiap pasal yang dilanggar itu memiliki unsurnya masing-masing. Contoh, saya kasih contoh teman-teman dalam pasal 285. Pasal 285 KUHP. Ini terkait dengan pemerkosaan, teman-teman. Ya, ancaman yang pertama atau unsur yang pertama adalah barang siapa dengan ancaman, dengan kekerasan, kemudian memaksa seorang wanita bersetubuh di luar hubungan kawin, maka dipidana penjara dengan penjara maksimal 15 tahun. Artinya apa, teman-teman? Valdi ditangkap sama polisi, ya kan, ada korban melapor ke kantor polisi, Pak, saya diperkosa sama Valdi. Nah, terus si polisinya akan melakukan apa? Akan nangkap Valdi, kemudian nanti akan memenuhi unsur-unsur dalam pasal 285 ini. Ya kan? Unsur yang pertama, ancaman. Harus ada ancaman, teman-teman. Ya kan? Ini kalau kamu nggak mau aku perkosa, nanti aku bunuh. Misalnya seperti itu. Itu sudah masuk ke dalam ancaman. Oke, kalau sudah ada ancaman, terpenuhilah unsur yang pertama. Yang kedua, harus ada kekerasan. Entah itu dicekik, ya teman-teman ya. Biasanya orang-orang yang menjadi korban pemerkosaan itu akan mendapatkan kekerasan seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kekerasan, entah itu dicekik, barangkali dipukul, barangkali teman-teman, nah terpenuhilah unsur yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, dia harus dalam keadaan dipaksa. Bu, kalau mau sama mau masuk tidak ke dalam unsur pemerkosaan? Tidak, teman-teman. Ya kan, si ceweknya datang ke kantor polisi, Pak, saya diperkosa sama pacar saya. Ya kan, oke, ini pemerkosaannya udah pertama kali atau kedua kali, udah ke-17 kali. Kira-kira menurut teman-teman itu dipaksa atau tidak? Nah, ya kan, jadi polisi pun dalam hal ini, teman-teman, ya, Bu, saya diperkosa, Pak, saya diperkosa. Sama siapa? Sama pacar saya. Apakah ini kejadian pertama? Tidak. Udah ke-18, 17 kali. Artinya apa? Punya potensi bahwa hal ini bukanlah hal yang dipaksa. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tahu dengar atau pernah dengar dalam istilah hukum itu ada yang namanya visum. Pernah dengar istilah visum, teman-teman? Nah, seseorang ya teman-teman ya, baik itu tidak hanya diperkosa ya, barangkali seseorang ini pernah menjadi korban kekerasan. Untuk membuktikan bahwa pernah terjadi kekerasan ya kepada orang tersebut, itu harus dilakukan yang namanya visum. Nah, begitu juga dengan si pemerkosaan ini, teman-teman, untuk bisa dilihat dia dipaksa dengan tidak, ya bisa dilakukan dengan yang namanya. Yang selanjutnya, teman-teman, dia harus bersetubuh. Ya, Bu, saya cuma pegang-pegang. Bu, saya cuma remas-remas, saya cuma cium-cium. Apakah masuk 285? Tidak, ya. Sekarang ada yang namanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 12 tahun 2022, teman-teman, tentang PPKS, pemberantasan terkait dengan kekerasan seksual. Teman-teman pernah dengar istilah catcalling? Pernah? Cewek, ih cantik nian, wih saya mau nian deh. Gitu. Apakah itu termasuk pelecehan seksual? Itu pelecehan seksual, teman-teman, ya. Jadi pelecehan seksual itu ada dua, ada verbal, ada
Ya, yang verbal yang kayak mana? Kayak tadi tuh lewat cewek cantik nih ya, dek nih abang dek. Nah itu pelecehan seksual secara verbal teman-teman. Yang kedua pelecehan seksual secara fisik. Teman-teman pernah dengar istilah begal payudara? Ya, jadi lewat sep, atau begal pantat sep. Nah itu namanya pelecehan seksual secara fisik teman-teman. Kemudian dia harus di luar perkawinan. Bu, pacar saya memperkosa saya. Bisakah masuk pasal 285? Bisa, karena dia bukan suami istri. Tapi kalau suami istri bisa tidak? Bu, saya diperkosa sama suami saya. Bisa tidak lapor? Bisa tidak teman-teman? Ya, secara harfiah teman-teman ya, memperkosa itu sebenarnya ini tadi salah satu unsurnya adalah di luar kawin. Namun seiring perjalanan dan perkembangan zaman teman-teman tahu undang-undang KDRT? Tahu, undang-undang KDRT itu menjelaskan ada 4 jenis kekerasan teman-teman. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kayak Lesti Kejora tuh teman-teman, ya digebuk semua si suaminya, ya kan ditendang, dicekek. Nah, itu bentuk kekerasan secara fisik. Ada yang secara psikis teman-teman, ya. Secara psikis itu yang kayak mana? Mungkin suaminya suka membuli istri. Contoh misalnya, abang nih balik kantor kok adek bau bawang. Kok udah mandi-mandi deh. Nah seperti itu. Akhirnya istrinya negatif thinking dan segala macam. Akhirnya baby blues, ke psikolog dan segala macam. Yang ketiga ada kekerasan secara seksual. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman tahu fetis tidak? Tahu, pernah dengar istilah fetis? Ya, fetis itu adalah penyimpangan seksual teman-teman. Dimana ada beberapa orang itu ketika dia mau berhubungan seksual itu harus ada yang pukul, ada yang cambuk, ada yang jambak, ada yang apa segala macam. Nah ini bisa masuk ke dalam kategori kekerasan secara seksual ketika istrinya barangkali tidak menikmati atau tidak mau diperlakukan demikian, itu bisa masuk ke dalam kekerasan seksual. Artinya apa teman-teman? Kalau menggunakan sistem undang-undang KDRT itu bisa istri melaporkan suami. Oke. Selanjutnya teman-teman, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Lanjut, sifat hukum pidana. Hukum pidana itu bersifat publik teman-teman, ya. Sedangkan hukum perdata itu bersifat private. Nah, hukum pidana itu bersifat publik, artinya apa? Menyeluruh teman-teman, ya, tidak terbatas. Artinya apa? Saya di sini, teman-teman yang ada di Jakarta, ada yang di Jambi, semuanya itu terikat atau tunduk sama yang namanya hukum pidana. Sementara kalau hukum perdata itu bersifat private teman-teman. Artinya apa? Hukum perdata itu hanya bergantung pada siapa yang membuat perjanjian. Selanjutnya jenis hukum pidana ada 2 teman-teman. Ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material itu adalah hukum yang memuat isi peraturan pidana, yaitu tindakan apa yang dianggap sebagai tindak pidana, siapa yang dapat dipidana, dan sanksi apa yang dijatuhkan. Nah, contohnya di sini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Selanjutnya, hukum pidana formil itu adalah hukum yang mengatur tata cara penegak hukum, ya seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan, menjalankan hukum pidana material. Contoh, di sini ada KUHP teman-teman, atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke, di sini ada Criminal Justice System. Ya teman-teman, di sini ada Criminal Justice System teman-teman. Criminal Justice System atau APH, atau yang sering kita sebut dengan istilah aparat penegak hukum. Nah itu mulai dari siapa saja kalau dalam hukum pidana. Yang pertama ada polisi teman-teman. Tahu polisi? Tahu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya jaksa atau JPU ya, atau kita sering kenal tuh yang dengan istilah yang namanya JPU atau jaksa penuntut umum. Kemudian ada yang namanya hakim teman-teman ya. Kemudian ada yang namanya sipir dan ada yang namanya lawyer atau pengacara kawan-kawan. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, di situ ada profesinya polisi. Instansinya apa? Jadi laporan pertama kali masuk itu teman-teman kalau di pidana ya, itu pasti masuk ke polisi. Eksekutornya dalam hal ini apa? Polisi. Institusinya apa, Bu? Kepolisian. Tugasnya polisi ngapain? Melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, bagaimana dengan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana? Statusnya apa, Bu, kalau di kepolisian? Statusnya adalah
Pernah dengar istilah tersangka ya teman-teman ya? Nah, kemudian sudah dari polisi Bu, sudah dilakukan penyidikan, dimintai keterangan, kemudian naiklah teman-teman ke tahap 2. Tahap 2 ini eksekutornya adalah JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Lembaganya atau instansinya dalam hal ini itu adalah kejaksaan namanya teman-teman. Tugas jaksa ngapain Bu? Tugas jaksa itu melakukan penuntutan. Nah, istilah orang yang melanggar hukum pidana dalam tataran kejaksaan itu masih tersangka kawan-kawan. Nah, kemudian naik ke tahap 3 teman-teman. Eksekutornya di sini adalah hakim. Jadi dalam istilah criminal justice system itu teman-teman, hakim itu adalah orang yang memegang tampuk ya keadilan hukum yang paling tinggi atau pengadilan negeri, ada yang namanya Mahkamah Agung teman-teman. Tugas hakim itu ngapain Bu? Mengadili atau memutuskan. Sampailah di tahap 3 ya, di tataran pengadilan. Siapa atau apa statusnya orang yang bersalah ini? Mereka didakwa atau menjadi statusnya berubah menjadi terdakwa. Makanya dalam ruang sidang itu teman-teman ya, Saudari Angga, siap yang mulia, ya kan? Atau saudari terdakwa atau saudara terdakwa. Nah, pasti disebut dengan istilah terdakwa. Nah, ketika seseorang itu sudah diputus oleh hakim, ya kan? Udah diketok sama hakim itu 3 kali secara sah dan meyakinkan bahwa pidananya seumur hidup. Tok kata hakim. Berubah teman-teman yang tadinya terdakwa menjadi terpidana. Dah. Selanjutnya di tataran yang kedua itu ada yang namanya sipir. Eksekutornya adalah sipir teman-teman ya. Lembaganya adalah lembaga permasyarakatan atau lapas atau kita kenal dengan istilah LP kawan-kawan. Tugasnya ngapain? Menjalankan putusan hakim ya. Yang tadinya terdakwa kemudian sudah diputus oleh hakim menjadi terpidana. Nah di sini ya dia berubah menjadi narapidana teman-teman. Nah kemudian ada yang namanya salah satu APH dalam hukum pidana, ada yang namanya lawyer atau advokat teman-teman. Nah tuh di dalam instansinya di sini ada posbakum, LBH, law firm dan sebagainya. Tugasnya ngapain? Sebagai penasehat hukum teman-teman. Nah, kemudian kita membahas terkait dengan KUHP lama dan KUHP nasional atau KUHP terbaru teman-teman. Di mana memang KUHP terbaru ini baru disahkan ya. Per tahun 2026 kita sudah menggunakan yang namanya KUHP terbaru. Memang agak berbeda sedikit teman-teman ya, bukan sedikit, banyak sepertinya ya, komparasi atau perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru. Kita lihat di sini teman-teman dari tujuan pemidanaan ya. Dalam KUHP yang lama tujuan pemidanaan itu adalah retributif atau balas dendam. Makanya kalau teman-teman lihat tuh jika kita menggunakan KUHP yang lama itu dikit-dikit pidana, dikit-dikit penjara, salah omong dikit penjara, fitnah, pencemaran nama baik. Makanya kalau dulu tuh ada istilah mulutmu harimaumu, kalau sekarang jempolmu harimaumu. Ada undang-undang ITE teman-teman. Ya, saya salah ketik dikit nih padahal enggak ngomongin Angga, terus tiba-tiba Angga melaporkan saya ke polisi. Nah, bisa teman-teman, jadi salah ketik dikit, salah omong dikit, foto Angga lagi di luar, misalnya kayak gitu, Angganya diterima, sayanya dilaporkan. Tapi di dalam KUHP nasional yang terbaru teman-teman, tujuan pemidanaan ini berubah menjadi apa? Yang tadinya retributif menjadi restoratif teman-teman, atau perbaikan. Atau selanjutnya di dalam KUHP yang lama ya, di situ ditentukan ada 3 buku teman-teman ya. Buku pertama tentang ketentuan umum, buku 3 tentang kejahatan, buku kedua tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Nah, tapi di dalam KUHP nasional ya, yang tadinya 3 buku teman-teman, sekarang hanya menjadi 2 buku tentang apa saja. Ada yang pertama ketentuan umum dan yang kedua tentang tindak pidana. Jadi si kejahatan dan pelanggaran itu dilebur menjadi satu buku teman-teman ya. Yang tadinya dia dipisah ya, buku kejahatan dan buku pelanggaran. Tapi di dalam KUHP nasional mereka dilebur ya, disatukan menjadi satu buku, yaitu buku tindak pidana. Nah, kemudian dalam KUHP lama, azas legalitas itu kurang mengakui hukum adat. Ya, sementara dalam KUHP nasional, asas legalitas itu mengakui hukum seperti itu teman-teman. Yang terakhir ya, terbatas pada pemerkosaan, luar perkawinan atau perzinahan saja dalam KUHP yang lama teman-teman. Sementara di dalam KUHP yang baru ada penambahan delik teman-teman ya, yang tadinya di dalam pasal 284
KUHP lama, teman-teman. Perzinahan itu hanya untuk suami orang dan istri orang. Jadi misalnya nih, Angga udah nikah, udah punya istri. Siapa namanya? Saya lupa. Liza sudah punya suami, misalnya seperti itu. Nah, Angga itu ada affair sama si Liza. Dalam hal ini bisa tidak dikenakan pasal 284? Bisa, teman-teman. Karena apa? Karena Angga suami orang, Liza istri orang. Atau Angga sudah punya istri, kemudian Ilma masih gadis, misalnya seperti itu. Kemudian melakukan perzinahan. Apakah bisa dipidana? Bisa. Karena salah satu subjeknya itu adalah suami orang atau istri orang. Nah, sementara di dalam KUHP nasional ya sekarang sudah dilebarkan, teman-teman, sudah diperluas. Ada yang namanya kohabitasi atau kumpul kebo. Ya, yang tadi itu zina itu hanya untuk suami orang atau istri orang. Sekarang bujang dan gadis kalau ketahuan lagi kumpul kebo, ya lagi check in di hotel, lagi dua-duaan di kos-kosan, teman-teman, bisa dipidana. Makanya diperluas sekarang, teman-teman, tidak hanya terbatas untuk suami ataupun istri orang, ya, tapi untuk bujang dan gadis ketika diketahui melakukan kohabitasi atau kumpul kebo itu bisa dipidana. Kemudian ya terkait dengan si 285 tadi, teman-teman. Ya, tadi kan terbatas dalam KUHP yang lama, terbatas hanya untuk di luar perkawinan. Tapi di dalam KUHP nasional itu sudah diperluas, teman-teman. Ada yang namanya istilah marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan. Jadi istri-istri yang merasa diperkosa oleh suaminya, teman-teman, ya, menggunakan KUHP nasional itu bisa melaporkan suaminya ke kepolisian. Nah, gitu. Jadi memang ada perbedaan, teman-teman, antara KUHP lama dan juga KUHP nasional. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Barangkali. Boleh, Angga, silakan. Jadi saya bertanya, perkenalkan saya Angga Saputra. Jadi pertanyaan itu Bu, apakah azas praduga tidak bersalah bisa diterapkan dalam semua kasus Bu? Asas praduga tidak bersalah apakah bisa diterapkan dalam semua kasus? Bisa, teman-teman. Ya, jadi asas praduga tidak bersalah itu bisa diterapkan dalam semua kasus terkecuali apa? Tertangkap tangan. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman diduga Angga pakai narkoba, ya kan, masih melekatlah sama Angga, itu namanya asas praduga tidak bersalah. Tapi kalau misalnya polisi mau nangkap Angga, tiba-tiba Angga digerebek di rumahnya lagi pakai sabu, lagi nyabu, itu namanya tertangkap tangan. Artinya apa? Hapus yang namanya asas praduga tidak bersalah. Artinya apa? Polisi udah capek-capek lagi cari barang bukti, teman-teman, gitu. Tapi kalau misalnya masih dalam istilah diduga, nah polisinya harus mencari barang bukti seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, silakan. Orang bisa dipenjara? Apakah semua orang bisa dipenjara? Ada dua syarat, teman-teman, dalam hukum pidana. Yang pertama apa? Yang pertama, seseorang itu harus cakap hukum, ya, mampu bertanggung jawab. Artinya apa? Seseorang itu harus sehat secara fisik dan mental. Bu, bagaimana dengan orang gila yang melakukan suatu tindak pidana? Bisa tidak orang gila dipidana, teman-teman? Tidak bisa, teman-teman. Ya, maka dalam hukum pidana ada yang namanya asas pemaaf. Jadi orang gila yang melakukan atau orang-orang yang diduga mengalami keterbelakangan mental atau gangguan mental dan lain-lain itu dimaafkan. Seperti itu, teman-teman. Oke, saya rasa cukup, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian video proses pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Pidana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo. Video ini digunakan sebagai pemenuhan syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian yang baik dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.